Dan selanjutnya pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai sidang PK yang diajukan Saka Tatal, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik Pak, pertama untuk membuka dialog kita pagi ini. Ini sidang sudah berjalan beberapa hari dengan sejumlah saksi dan juga ahli yang dihadirkan. Mungkin Bapak punya pandangan ataupun catatan mengenai poin-poin menarik yang disampaikan oleh para saksi. Iya, dari pengamatan saya ini senang ya, karena apa? PK ini diadakan dulu sesuai dengan saran saya ya. Itu adalah PK itu adalah suatu keberatan yang diajukan oleh para narapidana yang dulu merasa divonis dengan cara yang tidak berkeadilan kan itu kan, sehingga dia ingin mengkoreksi putusan hakim yang dulu. Nah, waktu itu kan bermunculan kasus-kasus apa, saksi-saksi novum atau bukan novum, waktu itu ya saksi-saksi yang bermunculan di media sehingga menimbulkan kebingungan. Yang betul itu yang mana sih? Yang tiba-tiba mencabut pengadilan dulu itu keliru atau yang ini yang diadili secara tidak berkeadilan ini kan gitu kan. Makanya salah satu jalan untuk mengoreksi itu adalah PK. Nah, PK itu pada hakikatnya adalah sepengetahuan saya itu kan hanya kalau tidak karena ada novum baru, kemudian ada putusan hakim yang dianggap khilaf itu sehingga perlu dikoreksi, atau ada putusan yang bertentangan. Yang terakhir ini tidak ada, jadi hanya dua. Dan kemudian kan waktu itu kan sangat banyak novum ya di luar itu, maka sarankan itu diangkat aja di pengadilan. Nah, rupanya sekarang diangkat menjadi novum, ada 9 itu. Cuman 9 itu novum itu dianggap itu sebagai novum yang baru ya. Nah, ini trikinya gini, pengetahuan daripada novum itu kan suatu keadaan ya, yang dulu apabila itu diajukan dalam persidangan yang dulu itu, maka itu akan merubah keputusan hakim pada saat itu. Nah, ini masing-masing berbeda-beda ini. Sementara ini 9 itu tadi diajukan novum-novum baru dengan semangat tinggi, bahwa ini pasti bisa menggulkan PK, sementara oleh jaksa kan dianggap itu bukan novum kan, termasuk Pak Utapea tadi mengkoreksi itu bukan novum dan sebagainya. Nah, itu nanti tergantung dari hakim apakah mau menerima itu dari. Tapi ya selama ini saya lihat ini ya perdebatan yang terjadi di situ itu kayaknya menurut kata para pakar juga mengatakan ya, ini kok sidang PK, tapi kok kemudian kok mengangkat kembali seakan-akan perlu mengulangi sidang pengadilan pengadilan negeri. Jadi istilahnya Pak Ibnu itu sidang PK rasa sidang pengadilan kan. Karena kalau kita lihat terjadi. Menghadirkan lagi saksi, kemudian ahli. Iya, dan satu lagi yang saya soroti ya, strategi yang ditempuh oleh para narapidana yang merasa diadili secara tidak adil itu, strateginya adalah ingin membebaskan kliennya itu ya, dengan mengoreksi bahwa ini yang diputus dulu itu adalah kasus pembunuhan. Padahal ini kasus ini kan kasus kecelakaan kan gitu, sehingga dia kuat sekali menyampaikan saksi-saksi itu bahwa itu dulu kan kasus kecelakaan, menunjukkan bahwa baru juga ada baut, ada apa itu, ini foto yang bersih dan sebagainya itu dianggap sebagai itu bukti-bukti yang kecelakaan. Malah Pak Farhad kemarin nantengin saya, Pak Arianto coba buktikan itu, mana kasus pembunuhannya, ada nggak buktinya? Nah, saya kan nggak ikut sidang, yang ngapain saya harus membuktikan itu kan. Nah, ini termasuk yang mau saya tanyakan juga Pak, kan kalau kita lihat sebenarnya tujuan awal dari pengajuan PK ini untuk membuktikan bahwa Saka Tatal tidak terlibat begitu ya. Tapi kalau dilihat dari novum yang dihadirkan tim kuasa hukum, mereka justru berkeyakinan bahwa tidak ada kecelakaan. Jadi ada seperti pergeseran begitu ya Pak. Ini adalah strategi berarti. Strategi yang ditempuh oleh mereka adalah konsepnya gini. Kan kalau untuk membuktikan bahwa itu kliennya itu bukan suatu orang yang salah gitu kan, tidak terlibat dalam itu kan, ada dua itu, ini kasusnya itu tidak benar atau orangnya tidak benar kan, kan kita kira gitu. Nah, yang disasar itu dua-duanya ini kasusnya kan bukan kasus pembunuhan tapi kasus kecelakaan, buktinya ini dan gitu kan. Terus kemudian dan bukan orangnya juga, buktinya si Saka Tatal itu kan dulu kan cuma diantar sama siapa tuh untuk ngecek ke bengkel ya, tapi kemudian ada rahasia, kemudian dia keluar gitu kan, gitu. Jadi ini orang ini tidak bersalah gitu. Nah, itulah yang ditempuh oleh para kuasa hukum itu kelihatannya untuk meyakinkan hakim di Mahkamah Agung sana nanti untuk menyatakan, oh iya emang ini keliru ini, wong ini kasusnya bukan pembunuhan kok, kasus bukan pembunuhan kok, kasusnya itu awalnya kecelakaan kok kemudian dianggap sebagai pembunuhan gitu.
Kira-kira itu sasaran yang ingin dicapai oleh dia. Gitu. Nah, ini terserah daripada hakim yang memutusnya. Tapi artinya bisa dikatakan juga termasuk strategi untuk memberikan dampak kepada para terpidana lainnya, begitu Pak? Saya kira ini kan para penguasa kuasa hukum itu kan mereka kan kompak ya, membela orang yang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Nah, yang diperlakukan tidak adil kan cuma sakat tatal doang gitu. Tapi ini karena kalau PK itu kan ya diajukan nggak bisa rombongan gitu ya, ikut-ikut gitu. Hanya diajukan kepada orang yang terpidana ataupun kuasa hukumnya itu untuk menyampaikan gitu. Nah, ini Saka yang kebetulan mempunyai suatu ahli bukti-bukti yang banyak, dia maju dulu. Sementara yang lain masih tunggu-tunggu, masih pikir-pikir dulu nih, masih ngumpulkan amunisi dulu untuk ini gitu. Nah, ini harapannya kalau Saka Tatal ini dikabulkan, mereka akan menjadi peluang yang lebih besar untuk mereka juga bisa mengajukan. Kalau seandainya nanti dalilnya adalah oleh hakim ini diputuskan itu bukan kasus pembunuhan, kan berarti kan yang itu juga otomatis tidak sah ya putusan itu ya. Tapi tidak bisa serta-merta kayak gitu menurut saya sih, karena ini Saka Tatal hakim ya itu. Biasa, setahu saya itu hakim tidak akan memberikan putusan yang melebihi daripada permintaan. Nah, permintaan Saka Tatal kan cuma pulihkan nama baik saya, kan gitu kan, bahwa saya bukan orang yang itu gitu. Walaupun nantinya ini artinya kan yang diminta Saka adalah memulihkan nama baiknya. Jadi artinya nanti tidak ada kemungkinan hakim akan memutus seperti yang tadi Bapak katakan bahwa ini tidak ada kejadian pembunuhan begitu. Itulah saya nggak ngerti ya. Kan hakim itu kan PK diajukan oleh Saka Tatal. Nah, tujuannya, endingnya adalah supaya dia sudah dihukum selama ini kan keliru hukumannya itu. Sehingga dia sudah rusak karena hukuman yang keliru. Dia ingin itu dikembalikan. Artinya juga mungkin bunyinya adalah putusan yang dulu itu keliru kan gitu. Itu yang disasar oleh kuasa hukumnya Tatal. Kira-kira ini ya. Dan hakim juga akan membaca itu ya. Cuman saya nggak ngerti ini. Karena PK ini sangat tergantung daripada keyakinan hakim ya. Sama lah dengan keputusan hakim, di mana tingkat peradilan pun bunyinya kan cuma gitu. Berdasarkan keyakinan hakim, kalau di pengadilan itu, di bawah itu kan apakah ada 2 alat bukti cukup apa tidak, plus keyakinan hakim. Tapi kalau untuk di PK ini apakah novum yang itu diterima sebagai suatu kekuatan bisa merubah putusan yang dulu, atau memang ada kekhilafan, atau ada putusan bertentangan. Itu bedanya, sepengetahuan saya, bedanya hakim dalam memutus dalam untuk PK ini. Gitu. Baik, itu termasuk kalau kita berandai PK ini akan dikabulkan majelis hakim, nantinya bisa menjadi mungkin novum juga untuk terpidana lainnya mengajukan PK begitu ya Pak? Saya yakin gitu. Itu pikiran saya dulu gitu. Yang merasa tidak diadili dengan tidak adil itu, silakan Anda tunjukkan novum-novum baru yang menunjukkan bahwa ini dulu itu tidak adil gitu. Nah, terus ini kalau seandainya nanti Saka Tatal ini dikabulkan PK, kan tambah lagi satu poin lagi gitu. Ada putusan yang bertentangan kan. Kalau ini dikabulkan kan berarti putusan yang dulu gitu bertentangan kan gitu. Nah, nanti yang ini ikut nimbrung untuk menjadikan alasan untuk mengajukan PK. Begitu ya, Pak? Ya, semakin kuat seandainya PK ini nanti dikabulkan. Kira-kira begitu. Oke, Pak, yang ingin saya ketahui juga tadi menarik juga yang Pak Arianto sampaikan bahwa ini juga mengutip ya pernyataan Prof. Hipnu bahwa ini sidang PK tapi rasanya seperti sidang pengadilan tingkat pertama begitu ya, dengan menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli. Nah, ini memang sebenarnya tidak demikian seharusnya kah Pak? Saya terus terang ya, saya itu tidak punya pengetahuan mengenai ataupun pengalaman mengikuti sidang PK. Karena sama ini yang kalau saya ikut lihat PK, saya pernah juga ikut bersidang dan mengajukan PK, tapi setahu saya PK itu cuma kita ngajukan kontra PK, memori PK, kontra memori PK, kemudian disampaikan kepada ini kalau yang PK kan novum baru itu ya, alasan-alasan yang di kontra. Kemudian itu diserahkan pada hakim MK, kita cuma nunggu aja. Ditunding oleh hakim itu kemudian keluar putusan gitu. Nah, ini kan terbuka ya, karena terbuka jadi baru menerima itu aja kan jadi heboh kan. Semua orang bisa tahu kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa menilai apakah ini aneh apa enggak, saya nggak ngerti. Cuman yang bisa tahu ya para pakar yang ahli itu tadi, yang komentarnya kayak gitu tadi. Pak Arianto, tentunya masih ada sejumlah hal yang ingin saya pertanyakan, tapi kita jeda sejenak Pak. Breaking News TV On masih akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.